Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Riyadul Badi'ah halaman 5. Akan saya ulangi dari wa yastahillu alaihi ta'ala al-adamu wal hudus ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu lan muhal alaihi ta'ala ing ngatasé Allah ta'ala apa al-adamu sifat adam, wal hudusu lan sifat hudus, wal fana'u lan sifat rusak, wa mumatsalatuhu ta'ala lan sifat oleh madani Allah li syai'in maring suci-wici padha mi khalqi saking makhluke Allah, waftiqaruhu lan hajate Allah ila zatin maring zat au mujidin utawa maring wong kang maujudaken. Wa alla yakuna lan yento ora ono sapa Allah iku wahidan siji fi dzatihi ing dalem zate Allah au fi sifati utawa pira-pira sifate Allah au af'ali utawa pira-pira penggaweane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-adam wal hudus wal fana' wa musalatu ta'ala li syai'in min khalqi wa iftiqaru ila dhatin au mujidin. Jadi muhal bagi Allah. Sekarang masalah sifat muhalnya Allah yang kemarin mengenai sifat wajibnya Allah. Sifat muhalnya Allah ada 20. Sifat muhal itu kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama sifat adam. Jadi muhal kalau Allah itu tidak ada. Adam itu kebalikan dari sifat wujud Allah. Adanya Allah, hukumnya wajib. Berarti kalau tidak ada Allah gimana? Ya muhal. Tidak mungkin Allah tidak ada. Ada makhluk mesti ada yang menjadikan. Hudus baru, sifat baru, perkara yang baru mesti rusak. Nih, wal hudus wa huwa nakidul. Oh, di sini ini mestinya kidam, di sini adam. Allah muhal kalau Allah itu baru. Berarti kalau Allah baru berarti Allah itu gimana? Tidak, berarti tidak kidam. Allah wajib mempunyai sifat wujud kidam. Kidam itu tidak ada permulaan. Jadi tidak mungkin Allah itu baru. Kalau baru mesti ada permulaan. Oh, Allah dulunya kecil, besar, umur 1 tahun, 2 tahun, ila akhirih. Nah itu muhal. Allah itu qadim. Dahulu tidak ada permulaannya. Wal fana, Allah itu kalau Allah rusak muhal. Tidak ada yang namanya Allah itu rusak. Lain halnya dengan seperti masalah berhala. Nah, berhala bisa rusak. Kenapa? Berhala orang yang membuatnya. Setelah dibuat justru disembah. Katanya dia yang memberi rezeki, dia yang memberi kekuatan. Yang tidak mungkin. Kenapa? Dibuat sendiri dari pasir, dari semen, kadang-kadang campur bata. Ini dianggap memberi kekuatan. Apakah ada? Enggak ada. Yang namanya Allah itu enggak bisa dibuat sendiri karena Allah yang menjadikan, bukan makhluknya yang menjadikan. Allah. Ini sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana? Ketika kaumnya Nabi Ibrahim itu kan kepercayaannya masalah berhala. Dianggap berhala itulah yang bisa menjaga, yang memberi rezeki, semuanya sudah. Nabi Ibrahim termasuk utusannya Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim kerjanya tukang membuat berhala, membuat patung. Nabi Ibrahim setiap hari suruh menjajakan. Tapi Nabi Ibrahim ketika suruh menjual patungnya itu nggak dijual. Nabi Ibrahim caranya siapa yang mau minta barang yang tidak berharga. Dan ini Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu sudah dewasa, pada waktu
orang-orang yang menyembah berhala itu sedang mengadakan pesta. Nabi Ibrahim masuk ke tempat di mana tempat tersebut penuh dengan yang namanya berhala. Ada yang paling besar. Nabi Ibrahim masuk ke dalam itu, kemudian dihancurkan semua oleh Nabi Ibrahim kecuali satu. Nah, kemudian kampaknya oleh Nabi Ibrahim dikalungkan. Sehabis acara Nabi Ibrahim sudah pulang, ternyata betapa terkejutnya orang-orang non-muslim pada waktu itu. Kenapa? Karena berhalanya hancur. Diingat-ingat, oh yang tidak hadir itu Ibrahim. Semua kesimpulan. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dipanggil oleh Raja Namrud, ditanya. Dan jawabnya Nabi Ibrahim gimana ketika ditanya? Kamu yang merusak patung ini. Loh, kok bisa saya yang tidak mungkin? Coba. Mungkin lah itu berhala yang terbesar, itu yang mungkin dia itu yang marah-marah menghancurkan yang lain, itu kampanye ada di kalung. Kata orang yang tidak beriman, ya tidak mungkin. Nah ini lah tidak punya, ini nggak bisa gerak, mau gini-gini. Hanya Nabi Ibrahim, kalau memang tidak bisa gerak, kenapa disembah? Kenapa dianggap memberi kekuatan? Nah, kenapa semua itu? Ya masalahnya satu, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya hidayah, mudah orang itu menuju ke jalan Allah. Berhubung tidak mendapat hidayah, sudah, patung dianggap dibuat sendiri, disembah sendiri. Wal fana, rusak wujud kita mbako. Wa mumasalatu ta'ala li syai'in min khalqihi. Wafdiqani. Dan muhal kalau Allah itu sama dengan makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Sifat wajibnya Allah yang nomor 3, mukhalafatul lil hawadisi. Allah tidak sama dengan, berarti muhal kalau Allah itu sama dengan makhluk. Antara yang membuat dengan yang dibuat tidak mungkin sama. Antara yang membuat kursi meja dengan yang membuat dengan kursi, yang membuat tukang kursi, tukang mebel tidak mungkin sama dengan hasil mebelnya. Oh ini tukang mebel ini sekarang buat meja sama dengan meja, yang nggak mungkin. Nah ketika nanti membuat membuat kursi jadi seperti kursi, nah nggak mungkin. Ini menurut apa? Antara yang membuat dan yang dibuat tidak mungkin sama. Nah Allah wajib mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits, tidatil ajza au kibari au kasratil ajza au yakunu ta'ala fi jihati lil jirmidin. Allah mukhmasalatul hadis ada 10. Ada dalam segi zat, dalam segi sifat, dalam segi perbuatan. Nah, contoh Allah sama dengan makhluk dalam segi zatnya seperti Allah itu berupa jirim. Allah berupa jirim itu apa? Untuk mencegah kepada yang lain. Enggak ada. Jadi muhal kalau Allah itu berupa jirim. Kemudian nikifi ayyakun jisman au ayman anil ghairi anil fahmi au yattasibu ta'ala. Jadi Allah itu sifatnya kecil. Allah sifat kecil, Allah sifat besar. Kenapa Allah itu sifatnya kecil? Karena tersusun sedikitnya juz yang terbuat dari Allah. Ambil kibar al-kasrat al-ajza, atau lebih besar daripada fil kibari ay kasratil ajza. Jadi muhal kalau Allah itu banyak juznya, muhal.
yang pertama ini mumasalah fidzat sifat. Kemudian contoh lagi, Allah itu bersifatnya apa? Kecil. Kenapa kok kecil? Allah itu juznya sedikit. Allah itu besar. Kenapa juznya banyak? Terbuat dari beberapa juz yang enggak. Nah, bagaimana Allah itu dahulu, kita itu tidak tahun berapa? Nggak bisa. Namanya kidam, sifat kidam, hukumnya wajib. Jadi kita itu ya tidak bisa melihat ini wujud kidam mana salah ini. Dan seperti lagi Allah bersifatan apa? Kecil. Ya nggak bisa dia Allah kecil. Kenapa Allah itu kecil? Karena tersusun dari perkara yang sedikit. Karena banyak juznya, terbuat dari ini yang 10 meter, ya besar akhirnya. Tetapi gimana? Allah itu muhal, tidak mungkin seperti itu. Allah ada di satu tempat, ada sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu gimana? Muhal. Jadi kalau Allah itu ada di atas aras. Sama dengan segi sifatnya. Allah muhal kalau sama dengan sifatnya makhluk. Jadi sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Seperti sama. Dari segi sifat Allah itu lebar, Allah itu besar ke samping, ya gak mungkin. Zatnya Allah itu hawadis. Jadi semua ini hukumnya muhal, tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Allah itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, ya nggak bisa seperti itu. Allah ini dalam segi atau Allah itu ada di segala arah. Allah ada sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah samping, depan, sembarang. Itu gimana? Itu muhal. Au yakuna lahu ta'ala jihatun bi ayyakuna lahu yaminun aw shimalun. Jadi kalau mengatakan Allah itu ada di arah barat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Allah berarti butuh, padahal Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah begini. Mumasalatul hawadisi sama dengan makhluknya. Waftiqaru ila zatin au mujibin. Dan juga muhal kalau Allah itu saya ulangi. Waftiqaru Allah itu tidak membutuhkan kepada siapa-siapa, tidak membutuhkan kepada orang yang mewujudkan. Allah itu satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Wa yastahilu wa alla yakunu wahidan fi dzati aw fi sifati aw fi af'alihi. Jadi Allah itu nih yang muhal nih. Kalau kemarin kan wahdaniyah, satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Nah, kalau di sini dibalik. Sifatnya wujud. Ini muhal nih. Muhal kalau satu. Muhal kalau sifatnya satu. Itu gimana? Itu hukumnya muhal. Tidak mungkin seperti itu.
wa alla yakuna wahidan fi dzatihi au sifati au af'ali. Jadi muhal kalau Allah itu satu zatnya atau satu sifatnya, satu pekerjaannya niku termasuk wa alla bukan termasuk mumasalah, menyamakan. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada yang menjadikan Allah. Enggak ada. Kita yang butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak. Jadi satu berapa zatnya? Zatnya Allah itu tersusun dari tangan ke ilahirihi. Jangan berpikir semuanya ke sana. Sifatnya Allah, perbuatannya Allah. Timuhal kalau wa alla yakun, oh Allah itu ada dua, ada tiga, ya nggak mungkin. Kenapa? Itu perkara yang muhal, tidak bisa terjadi. Allah tidak butuh kepada yang mewujudkan. Allah tidak butuh kepada dan zatnya Allah itu bukan satu, sifatnya Allah bukan satu, pekerjaannya Allah bukan satu. Wa yastakhilu alaihi wa yastakhilu lan muhal alaihi ing ngatasi Allah, alaihi ing ngatasi Allah taala halimu haluhur sapa Allah apa al-ajizu apes. Apa al-ajizu apes. Ya Allah, wa wujudu syai'in la wujud kersani Allah, tanpa kersani Allah minal alim saking wong alim, minal alim saking wong alim biwai iradati ta'ala kelawan tanpa kersani, walau kersani Allah Ta'ala serta tidak mengetahui, wal jahlu bisyai'in, dan Allah itu tidak mengetahui sama sekali gitu, ya muhal. Tidak mungkin Allah yang menjadikan, tapi Allah tidak bisa melihat apa yang dia, nggak mungkin nih. Itu termasuk muhal, sangat muhal sekali, tidak ada. Allah buat ini tapi Allah tidak tahu, ya nggak mungkin. Wal mautu wal somamu wal ama wal bukmu wa wujudu harfin aw sautin fi kalami qadimin. Ya Allah. Jadi muhal kalau Allah itu meninggal dunia mana nih? Wa yastahil alaihi izun. Awjudu syai'in minal alam. Jadi Allah muhal kalau Allah itu lemah, adanya Allah karena adanya sesuatu. Bi ghairi iradati, jadi semua yang terjadi wa yastakhillu alaihi ta'ala ajzu wal wujudu syai'in minal amin. Allah muhal kalau lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Kemudian wujudnya Allah itu sama dengan ini, sama dengan rumah, sama itu nggak bisa. Yang membuat dengan yang dibuat jelas tidak mungkin sama lah. Kalau sama nanti yang susah tukang, bagian tukang kayu yang masih kecil. Nah, ketika nih kalau memang perubahan dari sini, dari kecil dewasa tumbuh sedikit-sedikit, nah itu dilalui, kita itu tahu. Nah kalau Allah itu tidak. Allah satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada orang lain, baik yang mewujudkan atau tidak. Jadi yang penting yang penting sifat wajibnya Allah ada 20, sifat muhadnya juga ada 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu lan muhal alaihi ta'ala ing ngastasi Allah ta'ala. Allahi ta'ala ing ngatas gini. Wal mautu was samam wal ama wal buk wa wujudu harfin aw sautin kalami fi kalami al-qadim. Jadi tidak ada Allah itu kotor, Allah itu buta, lahir itu Allah muhal kalau Allah meninggal dunia. Ini Allah sifat matu, sifat wujud, sifat ini wasomamu, tidak mendengar, buta, bisu, atau ini ada huruf di dalam perkataan mengandung huruf atau tidak. Itu gimana? Jadi masalah sifat muhalnya Allah, saya ulangi, termasuk muhal lagi adalah ajzul wujudu syai'in minal alam bi ghairi iradatihi. Ini bodoh. Oh, Allah tidak mengetahui pada perkara yang maklum. Allah tidak, ya enggak mungkin. Oh, Allah yang membuat selebar apapun. Jadi dunia ini Allah nggak bisa. Sama dengan gini saja. Sama, coba kita ambil piring ada di depannya, kemudian diisi dengan pasir. Nah, itu berapa ribu piring satu, pasir satu piring yang banyak, kita tidak bisa menghitungnya. Tapi kita bisa menguasai, akan saya buang di gini kan, bisa kan? Ada pada genggaman saya. Makhluk itu ada pada Allah. Jadi Allah menjadikan, jadi mati dan tidaknya, rusak dan ya apa kata Allah? Nah, Allah muhal kalau mati, nggak ada namanya Tuhan itu mati. Oh, Tuhan Nabi Musa itu dianggap sebagai Tuhan. Oh, Nabi Isa ya, Nabi Isa dianggap Tuhan. Kenapa? Hanya karena tidak punya ayah. Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu, tidak dianggap Tuhan. Pilih-pilih ini namanya. Nah, kalau nanti Allah itu meninggal dunia, makhluknya masih hidup, itu siapa yang mau ngurusi? Siapa yang mau memberi rezeki? Ya tidak mungkin. Allah itu wujud kidam bako, kekal, tidak ada akhirannya. Allah wujudnya Allah dengan zatnya Allah. Kalau wujudnya kita dengan adanya roh, ini perbedaannya. Suatu yang hidupnya dengan roh mesti mati. Muhal, termasuk muhal lagi adalah muhal kalau Allah itu tuli. Oh, Allah tidak mendengar. Nah, bagaimana kalau Allahnya tuli? Itu gimana? Muhal, tidak. Iya, kalau patung yang dianggap Yesus, dianggap Tuhan, itu yang jelas, karena dia itu bukan Allah, tapi dia makhluk. Ya tidak mendengar, patung mau dengar dari mana? Sekarang sudah ada telinga, bisa mendengar. Itu batu, bukan Allah, tapi dianggap Allah. Iya, dianggap Allah, sehingga disembah. Habis membuat, kadang-kala adonannya apa itu, berhalanya dari tepung, membuat berhala dari tepung. Kemudian setelah dibentuk seperti manusia, di open, habis gitu, nah dimakan, habis, kemudian setelah selesai disembah, habis itu dimakan. Nah, ini yang nggak ada seperti itu. Jadi Allah itu mendengar, wujud kidam bakok mukhalaf yang mubi nafsihi wahda. Jadi Allah itu nih muhal kalau Allah itu tuli. Jadi semua yang ada di dunia itu didengar oleh Allah. Bahkan Allah mendengar suara lewatnya semut hitam di tempat yang gelap. Allah mendengar. Saya nggak dengar apa-apa. Jangankan jalannya semut, kadangkala jalannya orang kita itu tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya maklum, kita itu tidak punya sifat
Hidup kita bakal muhal dan binafsi kiamuhu nggak punya. Muhal wal ama wal mautu lan sifat mati was soma lan sifat budak wal amalan sifat buta wal mukmu lan sifat bisu au wujudu harfin uta wujude huruf au sautin uswara fi kalamihi ing dalem kalami dawe Allah al qadimi kang dingin apa kalam. Jadi Allah muhal, Allah mempunyai sifat maut. Muhal kalau Allah itu tidak mendengar, muhal kalau Allah tidak melihat. Nah kalau Allah tidak melihat bagaimana? Ya tidak mungkin. Allah bisu. Nah kalau Allah bisu, pada firman-Nya Allah itu mengandung suara, mengandung huruf, berarti kalau sama dengan makhluk itu termasuk muhal, tidak mungkin. Jadi pahami saja.